Pada saat ini kita akan mulai acara kita pada siang ini, tapi terlebih dahulu saya akan memberitahukan kalau ada yang membawa HP itu tolong di-silentkan dulu sehingga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan ya. Baiklah, kita akan mulai saja acara kita pada siang hari ini. Saya sapa dengan salam. Kipas rusak jangan dipukul jika tidak bisa mati, karena semua sudah berkumpul. Saya akan kembali memulai acara Kombel pada saat ini. Assalamualaikum, salam damai sejahtera buat kita semua, Bapak Guru hebat. Baiklah, kita akan mulai saja. Akan saya awali dengan menyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya. Kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Bapak Farhan Apifi. Kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan guru sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kegiatan Kombel ya, Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Benabaran Timur, di mana pada kesempatan siang kali ini akan diisi atau dengan topik diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Eti Indrawati SPD sebagai guru penggerak pada angkatan 10 ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya budaya positif di sekolah ini yakni menyebarkan pemahaman, kemudian kita akan memahami bersama penerapannya nanti di sekolah kita. Itu sangat menarik sekali, karena kalau dari kata disiplin itu kita sudah tidak asing lagi. Kata disiplin itu bahkan setiap hari dari beberapa tahun yang lalu, dari Bapak Ibu guru memulai di sekolah
Tapi dengan paradigma baru pendidikan ini, ya, pada implikasi kurikulum merdeka ini kita mendapatkan istilah yang baru, yakni disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Jadi kita tentunya nanti bertanya apa sih yang akan dipositifkan dari sisi-sisi budaya yang ada di sekolah kita. Jadi nanti kita akan pahami konsepnya secara bersama-sama, kemudian dimulai dari mana dan apa bentuknya. Nanti insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendapat pencerahan tentang sesuatu yang positif di lingkungan sekolah kita ini. Jadi saya berharap bahwasanya pada kesempatan siang hari ini nanti Bapak Ibu kita bisa bertukar pikiran, kemudian bertukar gagasan tentang apa yang perlu kita lakukan di sekolah ini, tentunya berkaitan dengan tema ini dan hasilnya tentunya kita berharap untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Jadi untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Semoga berjalan dengan lancar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Ibu Eti Indrawati SPD dengan tema diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Untuk Ibu Indrawati, kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya kurang semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padang Barat Timur, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Padang Barat Timur. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, di mana ini sebagai pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak saya. Tugas guru penggerak saya yaitu bersama saya Eti Indrawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Padang Barat Timur, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah Bapak Ibu guru, karena mungkin ini waktunya sudah siang, kayaknya itu ada yang sudah ngantuk ya. Jadi saya pengen lihat mana semangatnya? Kurang semangat. Coba kalau saya bilang SMP Negeri 1 Padang Barat Timur, Bapak Ibu bilang is the best. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. SMP Negeri 1 Padang Barat Timur is the best. SMP Negeri 1 Padang Barat Timur is the best. SMP Negeri 1 Padang Barat Timur is the best. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, atau mungkin Bapak Ibu guru itu sudah senior semua. Di sini saya itu cuma akan berbagi praktik baik tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, kalau mendengar atau bicara tentang budaya positif, saya mau tanya sedikit dengan Bapak Ibu guru semua. Apa sih yang ada di benak Bapak Ibu guru? Budaya positif itu apa?
Terus kalau terlintas kata-kata budaya positif itu apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu guru? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menjawab. Dari kata budaya positif, kalau saya menanggapi dari kata positifnya, positif itu baik, berarti budaya yang baik yang ada di sekolah, atau menerapkan budaya yang baik untuk di sekolah. Tepuk tangan untuk Ibu Susi Kurniasi. Oke ya, budaya positif menurut Ibu Susi Kurniasi itu adalah budaya yang baik untuk diterapkan di sekolah. Betul sekali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, budaya positif itu penting atau tidak? Penting ya, penting sekali. Kenapa sih kok penting? Ada yang bisa? Kenapa budaya positif itu sangat penting sekali? Oke, karena dengan kita memahami budaya positif ini, maka kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri kita. Khususnya di sini adalah peserta didik. Kita akan menumbuhkan motivasi dari dalam diri peserta didik. Ya. Bukan hanya kita sebagai guru saja loh ya. Di sini kita itu hanya mengetahui atau memahami budaya positif, tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ke seluruh lingkungan sekolah, misalkan stakeholder yang ada di sekolah itu. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan ada 8 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, ketiga ada nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar atau biasa kita sebut sebagai dikenal dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang saya tanya lagi, boleh ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah atau sering mengenal kalimat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang berpusat pada guru. Dari kedua kalimat itu, mana yang Bapak Ibu terapkan di kelas? Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, Bu Meli sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ali? Pak Ali di kelas sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Alhamdulillah. Oke ya. Kenapa kita harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau di sini biasa disebut sebagai prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita itu harus mengetahui dulu apa sih kebutuhan peserta didik gitu. Jadi perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini diharapkan peserta didik itu memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini itu berhubungan dengan budaya, sosial budaya. Di Indonesia ini kan beragam sekali sosial budaya kita. Yang ketiga bergotong royong. Di sini bergotong royong itu tidak melulu hanya kerjasama membersihkan lingkungan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah,
Ya, jadi di sini bergotong royong itu berkolaborasi, bisa berkolaborasi antar teman, bisa berkolaborasi dengan guru. Gitu. Terus yang keempat itu kreatif. Diharapkan peserta didik itu bisa kreatif dalam hal apapun. Misalkan untuk praktek, dia bisa kreatif idenya bagaimana. Apalagi kalau praktek mata pelajaran prakarya atau seni budaya. Terus yang kelima itu bernalar kritis. Di sini diharapkan peserta didik itu memiliki pikiran yang sangat kritis, jadi tidak hanya monoton mengikuti perintah guru saja, itu tidak boleh ya. Jadi peserta didik harus memiliki berpikir kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, lanjut. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini mungkin kita sebagai guru ada ilusi guru mengontrol murid. Padahal kita tidak boleh ya Bapak Ibu mengontrol murid, tapi seolah-olah kita yang mengontrol murid. Terus yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya kita sudah membujuk siswa, sudah memotivasi siswa, tetapi tidak ada mungkin siswa itu menjalankannya tidak dengan kesadaran dari dalam diri ini, kembali ke dari dalam diri unsur intrinsiknya tadi. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Pak Arif Kurniawan masih semangat ya? Oke, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu ada realitas kebutuhan kita semua, ya, realitas kita semua. Terus teori kontrolnya, realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Padahal kita selalu menganggap peserta didik satu dengan yang lainnya itu sama, padahal kenyataannya berbeda. Yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita ada satu siswa melakukan satu aja kesalahan, kita sudah mengecap siswa tersebut itu sebagai siswa yang nakal. Nah, terus teori kontrolnya, jadi mungkin siswa itu melakukan kesalahan ada tujuannya, atau mungkin ada salah satu kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Nanti akan kita bahas di kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri, bukan orang lain. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya, di sini mungkin Bapak Ibu baru mendengar ya, apa itu konsensus? Apakah ada yang tahu Bapak Ibu apa itu konsensus? Oke, betul, kesepakatan atau kerja sama. Betul sekali. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Gitu. Lanjut. Disiplin positif sekarang. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, itu pasti identik dengan aturan, dengan punishment, dengan hukuman. Terus ada sanksinya, ya kan Bu? Terus kalau di sekolah itu ada tata tertib.
Itu kalau disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Di mana disiplin ini adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, sehingga turunlah disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman serta hukuman. Jadi kita tidak boleh lagi menghukum siswa, ya Ibu Eli, tidak boleh memberi reward atau penghargaan, ya Pak Arwibowo. Nah, itu lagi. Makanya oleh sebab itu sebagai pendidik tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tanpa adanya paksaan, mereka itu memang sadar adanya dorongan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Next. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada beberapa contoh karena nilai kebajikan itu banyak sekali. Ini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, itu ada 6 dimensi. Terus dari Ibo Primary Years Program atau PYP disingkatnya. Di sini nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan percaya diri. Dan ini contoh nilai kebajikan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya ini nilai kebajikannya baik dari profil pelajar Pancasila, dari PYP atau keterampilan hidup itu hampir sama. Ini contoh dari 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ada dari The Seven Essential Virtues. Ya benar nggak Pak Arwibo? Ya, yang pertama nilai kebajikannya ada empati, ada suara hati, kontrol diri, dan yang terakhir ada keadilan. Oke. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Inilah yang kita butuhkan sebenarnya kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk yang pertama. Nah, apabila kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, ini manusianya saya contohkan peserta didik. Apabila kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi pada peserta didik, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Tetapi kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami yang pertama itu emosi negatif, yang kedua dosa, yang ketiga ada sedih, kecewa, bahkan mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan yang segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup.
fisiologis, yaitu kita bertahan untuk hidup, kebutuhan bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah atau papan, dan pangan. Terus kebutuhan biologisnya pada bertahan hidup ini, itu contohnya adalah kebutuhan untuk kita merasa aman dan nyaman. Apa Pak? Oke. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini itu biasa disebut dengan kebutuhan merasa diterima. Dalam kebutuhan ini, itu kelompok atau komunitasnya ingin atau untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Di sini setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri, percaya diri. Ya pasti kalau kebutuhan penguasaannya ini sudah terpenuhi, dia akan merasa percaya diri. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Di sini murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa aja yang mereka mau. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, di sini sebagai guru kita jangan ragu-ragu dan untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga akan konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada dua ya. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yang kedua ada motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik di sini yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan ketiga kata ini? Yang pertama hukuman. Kalau hukuman kita itu tidak direncana, berarti secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan ini sifatnya hanya satu arah. Biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu tidak terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Sekarang restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di antara ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut Bapak Ibu itu mana yang bagus, mana yang bisa kita terapkan dalam lingkungan pembelajaran? Apa Pak Arif Wibowo, Pak Arif Kurniawan? Coba diulangi Pak. Ya, kalau menurut saya dari ketiganya itu yang paling bagus itu adalah restitusi, Bu. Karena di situ tidak ada istilahnya penekanan, nanti dia memperbaiki sendiri. Oke, terima kasih.
Oke, betul sekali ya Pak Arif Kurniawan. Dari ketiga ini itu yang bagus diterapkan dalam ke lingkungan belajar itu adalah restitusi. Lanjut 5 posisi kontrol restitusi atau guru ya. Di sini yang pertama itu penghukum. Tapi sebelumnya apa sih itu 5 posisi kontrol guru? Bapak Ibu, Bu Puji. Oh iya, Bu Mary yang sudah menyelesaikan topik di PMN. Apa itu Bu Mary? 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Baiklah, terima kasih Bu Edi atas kesempatannya. Maaf Bu, berdiri Bu. Terima kasih kepada Bu Edi. Baiklah, di sini karena saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kontrol guru. Di sini kontrol guru ini adalah yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam peserta didik. Akan tetapi dari 5 posisi kontrol guru ini, kontrol penghukum, kontrol membuat merasa bersalah, kontrol teman, dan kontrol pemantau itu tidak bagus untuk kita terapkan. Oke Bu Edi, silakan dilanjutkan. Oke, jawabannya lengkap sekali ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru itu adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Yang pertama kita itu akan berada di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ayo sekarang kita koreksi diri sendiri. Kita berada di posisi mana? Gimana Ibu? Seringkali kita melakukan yang di 1 dan 2. Seringkali tanpa kita sadari, kita sering menghukum siswa yang terlambat kita hukum. Kemudian kita menyudutkan anak supaya dia merasa bersalah. Bagaimana kalau ibu tahu, bagaimana kalau bapak begini? Itu kan membuat perasaan bersalah pada anak. Itu yang sering kita lakukan. Walaupun mungkin sekarang kita sudah tahu dan terkadang masih tanpa sadar kita masih lakukan itu. Oke, terima kasih Ibu Susi Kurniasi. Betul sekali, secara tidak sadar mungkin kita berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu hampir, kalau saya pun seperti itu. Gimana dengan Pak Arif Wibowo? Oke, kalau Pak Wita langsung seperti itu Pak ya. Oke, sekarang posisi penghukum. Nah, ciri-cirinya posisi penghukum itu bagaimana? Yang pertama itu berbicara dengan nada yang tinggi. Betul nggak Bu Mary? Misalkan, hei kamu, nah itu sudah posisi penghukum. Sudah siang seperti ini, itu. Terus menghardik, menunjuk-nunjuk, itu salah satu ciri-ciri penghukum. Apalagi dalam seperti ini nah itu salah satu ciri di posisi penghukum ya. Membentak, menyakiti, dan menyindir itu termasuknya juga. Di sini juga posisi penghukum itu memberi hukuman secara verbal atau fisik maupun psikis. Dampak posisi penghukum itu apa? Yang pertama itu murid cenderung memberontak dan menjadi pendendam. Yang kedua, dampaknya itu tidak menyukai guru atau bahkan murid tersebut akan benci dengan mata pelajaran kita. Misalkan saya ini yang menghukum tadi seperti itu, sudah nunjuk-nunjuk, sudah menyindir, pasti siswa tersebut akan benci dengan saya, bahkan dengan mata pelajaran saya. Posisi yang kedua, itu pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya bagaimana? Berbicara nadanya itu tenang, tapi suara cenderung melembut. Namun kata-katanya menyalahkan peserta didik. Itu ciri-ciri untuk membuat merasa bersalah. Terus dampaknya apa?
sebagai teman. Mungkin ini biasa dilakukan oleh Pak Ali. Benar nggak Pak Ali? Oke. Ciri-cirinya bagaimana Pak Ali posisi? Teman. Pak Ali sepertinya sudah agak itu ya, karena waktunya memang sudah pukul 1. Oke, posisi teman itu ciri-cirinya bagaimana Pak Ali? Ya, Bu, kalau posisi teman itu biasanya saling tukar pikiran, ngobrol bersama dengan peserta didik. Jadi kita tahu, oh siswa ini seperti ini, siswa ini keluhan seperti ini. Tapi masalahnya sebagai teman ini sering peserta didik itu lupa bahwa kita ini seorang guru. Jadi terkadang sering juga timbul sikap berlebihan. Nah, seperti itu. Bahkan sampai ada yang sampai lebih agak kurang ajar kita bisa jalan. Nah itu kalau sebagai Betul sekali ya Pak Ali. Dampaknya itu pertama itu siswa akan melunjak tadi kata Pak Ali seperti itu. Nah yang kedua dampaknya itu murid akan tergantung hanya satu orang saja. Misalkan dekatnya dengan Pak Ali, oh dia dekatnya dengan Pak Ali. Dengan Bu Anis mana tidak? Karena dia nggak dekat dengan Bu Anis seperti itu. Oke, lanjut posisi pemantau. Ini biasanya dilakukan Pak Mistar. Ya kan Pak Mistar? Bagaimana Pak Mistar kalau posisi pemantau itu ciri-cirinya bagaimana? Biar Tripuji tahu Pak. Kalau menurut saya pemantau itu kebanyakan siswa. Siswa itu ada 3 macam, ada yang andel, ada yang marginal, ada super marginal. Baik pengetahuannya atau tingkah lakunya. Jadi saya sebagai seorang guru harus tahu kebutuhan apa yang sekiranya yang andel tadi, yang marginal dan yang super. Karena guru itu pasti tahu. Nah, apa untuk memperbaiki supaya siswa itu berubah? Karena tadi judulnya paradigma kan? Dirubah atau merubah? Kurang satu jawaban saya coba. 3 sebetulnya itu. Nah, apa yang dihadapi oleh siswa itu harus tahu. Memang selama ini kalau yang saya sering melihat berita di TV untuk refleksi saya, karena guru itu harus ilmunya banyak sekali. Ada yang emaknya bercerai, bapaknya berbini lagi, berbom apa kata saya itu. Nah ini sifat untuk peserta didik itu kayaknya berubah. Dari segi ekonomis mungkin biasanya bapaknya ngasih duit karena keluarganya kayak gitu, mungkin enggak ngasih duit sehingga sifat perilakunya berubah. Bahkan yang paling ngeri sekarang itu sampai membaca buku pun kadang-kadang enggak pernah membaca. Biasanya siswa itu namanya siswa pasti membaca literasi. Yang paling susah itu memang yang under. Kalau marginal saya kira mudah itu perbaikannya, apalagi yang super. Ya yang under ini alasannya bermacam-macam. Kalau dipantau, kalau di IPS ya, saya itu karena saya sering memanggil mereka-mereka yang under ini. Apa kok kamu kayak itu? Baik ilmu pengetahuan sangat rendah, perilakunya macam-macam, bahkan sangat berbahaya perilakunya. Itu memantau saya seorang guru. Tapi saya kadang-kadang memanggil itu juga, apa permasalahan kamu? Itu sering saya tanyakan, baik di rumah, dengan kawan, dengan lingkungan di sekitar sebayanya. Itu yang saya sering tanya. Dia bertemu duduk berdampingan, berhadapan, saling ngobrol, saya pancing-pancing omongan mereka itu apa yang sudah saya sampaikan tadi permasalahannya.
Yang lebih ngeri tadi drop room itu tadi. Kalau masalah ekonomi, saya kira tidak sudah berat. Kalau masalah ekonomi, tapi kalau yang satu yang saya buka ini sangat berbahaya karena itu siswa saya itu yang setelah saya mungkin boleh dikatakan disiplin baik ya. Karena saya itu sering berduduk berdampingan dengan siswa, apa keluhan siswa, apa kenyataan siswa, apa kekurangan siswa, saya sangat memonitor sehingga mereka atau siswa itu mengeluarkan dari suara hatinya apa yang dihadapi di rumah, di lingkungan atau di teman sebayanya. Tapi kadang-kadang sulit juga dari guru. Janjinya besok bertemu berdua, kadang-kadang siswa itu tidak menepati janjinya, tidak konsekuen tadi. Tidak konsekuen itu dengan yang sudah disepakati. Kemarin, besok kamu harus hadir, tapi nyatanya tidak hadir. Sering kami itu nunggu di meja saya, sering di bawah pohon, di luar ruangan, karena mereka itu tidak masuk sekolah. Sehingga agak sulitan juga untuk memantau mereka itu untuk lebih baik. Itulah pendapat saya sebagai pemantau seorang guru. Memang posisinya serba salah karena posisi yang memang kontrol guru itu berkaitan dengan siswa juga, bukan hanya saya seorang guru harus kontrol, bukan. Memang kalau guru itu paling yang dikontrol emosinya, apa yang dihadapi terhadap siswanya supaya saya tidak marah. Nah itu yang lebih kalau saya ya dari ke sana. Luar biasa Pak Mistar yang berbagi pengalamannya di posisi pemantau. Oke. Tadi kata Pak Mistar itu misalkan janji dengan siswa, tapi siswanya nggak selalu sih, hampir ingkar janji ya. Datangnya misalkan janjinya jam 8, nggak taunya telat. Nah, jadi dampak posisi pemantau itu yang pertama siswa tidak bisa mandiri. Jadi Pak Mistar harus selalu mengingatkan terus, ayo besok kita janjian pukul 8, jadi jangan sampai telat seperti itu. Oke, lanjut posisi manajer. Posisi manajer ini posisi yang paling TOP-BGT kata Bu Meli tadi, ya kan? Berarti Bu Meli sudah pernah menerapkannya. Boleh dong berbagi praktik baik biar teman-temannya yang lain tahu bagaimana guru itu berada di posisi manajer. Silakan Ibu maju atau di situ. Oke. Terima kasih pada Bu Eti. Baiklah kawan-kawan, di sini posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi sebagai penghukum itu tidak bisa kita pakai. Sebagai pembuat merasa bersalah juga tidak. Jadi sebagai kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita ini sebagai manajer, tahu nggak manajer itu apa? Kita kayak gini kan? Dalam kurikulum Merdeka ini, kalau kita mengajar itu kita akan menyampaikan kesepakatan kelas. Jadi setelah kita sampaikan kesepakatan kelas, ketika ada siswa yang ribut, itu bisa bukan kita marahin, bukan? Nggak perlu kita singgung. Kita kan sudah buat kesepakatan kelas. Jadi kamu kan sudah tahu apa konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Seperti itu ya Bu ya. Ya, untuk tambahan lainnya silakan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Luar biasa Ibu Meli, betul sekali ya. Jadi di posisi manajer inilah yang disarankan untuk kita berada. Ya. Di sini posisi manajer itu kita membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini itu adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, gitu. Nah, ciri-ciri posisi manajer ini suaranya netral, tidak emosi, dan juga tidak terlalu ramah. Di sini tercipta identitas yang positif atau berhasil. Terus guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid
guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya. Jadi nanti ketemulah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dampaknya, dampak pada posisi manajer ini yang pertama itu siswa akan mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Oleh sebab itu kita disarankan untuk berada di posisi manajer. Ya Pak Ali? Oke. Next. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu siswa terlambat masuk sekolah. Posisi penghukum dengan bicaranya seperti ini. Selalu terlambat, cepat keliling lapangan basket 2 kali. Nah, itu termasuk contoh posisi penghukum. Terus posisi membuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Kamu senang ya bikin ibu susah. Terus posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat lagi ya. Itu posisi teman. Oke, di sini masih kasusnya terlambat masuk sekolah. Sekarang posisi pemantau. Itu apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. Terus, kamu tahu konsekuensinya jika terlambat hadir di sekolah. Jadi, nanti pas jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas ya untuk kerjakan tugas tambahan, untuk ketertinggalan kamu. Nah, ini berada di posisi pemantau. Terus manajer, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini kata-kata yang berada dalam 5 posisi kontrol guru. Oke, next. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada kertas. Bapak Ibu tolong tuliskan jawaban Bapak Ibu mengenai pertanyaan yang ada di depan. Boleh dibagi Pak Ali? Dekat tolong. Terlalu kecil nggak apa-apa. Karena orangnya mini, iya. Itu nanti tolong ditempel di meja Bapak Ibu guru masing-masing ya. Oke, sudah siap? Kita coba nomor 1. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apakah Bapak Ibu? Apa Pak? Teman, kata Pak Regar teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kayaknya kalau teman kurang tepat ya. Apa? Pembuat merasa bersalah. Betul. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat merasa bersalah. Siapa yang betul? Alhamdulillah betul semua. Lanjut. Selalu, pasti selalu terlambat. Selalu, pasti selalu terlambat. Nomor 3. Nomor 3. Apa? Penghukum. Coba, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Iya, kalau nggak tahu kau bangutan. Lanjut. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Apa? Teman, Bu. Apa harus dibawa friend, bukan musuh. Oke. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lanjut. Nah, sekarang kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakannya. Penghukum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
kebijaksanaan, itulah kata menghukumnya. Kalau menurut saya, bagaimana Pak Adi? Betul kan? Bagaimana Ibu Susi? Oke, lanjut. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Atau biasa Bapak Ibu dengar kesepakatan kelas gitu kan? Kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama anak. Jadi idenya keluar dari anak sendiri. Jadi anak yang mengeluarkan ide, dari ide-ide anak itu ada dikumpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Sementara kalau peraturan kelas itu keluar idenya dari guru sendiri. Jadi hanya dari guru ke anak. Jadi anak tidak merasa memiliki peraturan kelas itu. Jadi guru yang menentukan. Jadi yang membuatnya guru. Beda dengan keyakinan kelas, idenya dari siswa dibuat bersama-sama, ditentukan bersama-sama, dijadikan kesepakatan kelas akhirnya. Iya, terima kasih Ibu Susi. Betul sekali ya. Jadi kesepakatan kelas itu turunan atau hasil dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti dia terbentuk atau kesepakatan dari dua belah pihak. Kalau peraturan itu hanya sepihak saja. Itu. Oke, lanjut. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Itu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus dibuat dalam pernyataan bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Terus selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi untuk membentuk keyakinan kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu biar tidak lupa. Oke, lanjut. Prosedur pembentukan kelas, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu yang pertama kita mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Jadi kita menampung semua pendapat dari siswa. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukannya, terus menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi. Keempat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang. Dan yang terakhir adalah diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas agar tidak lupa. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, 3 langkah yang digambarkan pada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Pertama, dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Langkahnya yang pertama itu berbuat salah itu wajar, misalkan kata-katanya ini dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu contoh dari kata-kata menstabilkan identitas. Sekarang yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kata-katanya contohnya itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Di sini guru yang sudah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali
tujuan dari perilaku murid dalam validasi tindakan yang salah. Setelah mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Contohnya tadi pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi pertanyaannya atau kalimat yang diucapkan oleh guru itu, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, ini ada video contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu cermati. Di sini kasusnya adalah setiap hari Selasa, berhubung saya pikirnya itu hari Selasa, Eren itu sering terlambat masuk sekolah. Iya, misalnya saya bangunnya siang. Kenapa bisa kesiangan bangunnya Eren? Karena setiap malam Selasa itu juga saya lagi malam. Oh begitu. Wajarlah jika itu posisi kamu, mungkin itu juga akan mengalami hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan sampai jadwal tidur kamu itu larut malam? Setiap malam Selasa itu saya ada yang siang, pulangnya malam. Oh begitu, alasan kamu sering terlambat di hari Selasa. Sekarang coba kita pikirkan tindakan apa yang kenapa sih kamu bisa terlambat, terus apakah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Tentang menghargai dan menghormati sekolah. Betul sekali. Menurut kamu saling menghormati dan menghargai orang lain itu penting tidak? Penting. Ya, menurut kamu apakah bisa memperbaiki keterlambatan kamu? Bisa. Bagaimana cara kamu melakukannya? Mungkin saya akan minta bantuan ibu saya untuk membangunkan diri. Misalkan kalau kamu sudah dibangun ibu kamu tapi kamu belum bangun, apakah ada cara lain? Mungkin menghidupkan alarm dari HP. Oh baiklah. Mulai kapan kamu akan melakukan hal itu? Mulai besok. Mulai besok akan melakukannya. Baik, jadi mulai besok ibu minta tolong minta tolong ibu Eren untuk membangunkan Eren biar tidak bangunnya kesiangan. Tapi kalau masih belum bangun, silakan Eren minta alarm agar tidak kesiangan bangunnya sehingga tidak terlambat sekolah. Nah sekarang silakan masuk kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, itulah contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa kita yang bernama Eren kelas 83 karena memang dia setiap hari Selasa itu hampir 3 minggu berturut-turut terlambat. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan lagi ke moderator. Itulah tadi pencerahan dari Ibu Erti Indrawati SPD. Bagaimana Ibu Bapak? Bapak Ibu? Nah iya, Bapak Ibu, Ibu Bapak. Ada yang masih ngantuk? Kita breaking sedikit ya, sebentar ya. Mohon maaf, Bapak Ibu silakan berdiri. Kan capek semua, ngantuk semua kan? Iya.
saya buka dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu, silakan untuk menanyakan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erni Indrawati tadi mengenai materi kita pada hari ini mengenai diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, tentunya di sekolah kita saja contohnya. Ayo Bapak Ibu, ya terima kasih. Dari Ibu Susi Kurniasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya di sini akan yang pertama mau menanggapi judul. Tolong hadirkan judulnya Bu Eti. Ini saran saja, boleh diterima, boleh tidak. Dari judul Bu Eti, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Setahu saya, ini kalau kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada istilah kohesi dan koherensi. Itu kan Bu Pipin dan Bu Ina masih ingat. Kohesi dan koherensi ini yang disamakan dengan IPA ya. Kohesi ini kesetaraan bentuk dan koherensi kesetaraan dalam maknanya. Di sini ada kata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Itu ada MPPP, menyebarkan pemahaman, penerapan pengalaman. Itu kalau menurut saya di kohesinya kurang. Kata menyebarkan itu bisa kita ganti dengan penyebaran supaya ada kohesi antara menyebarkan dengan pemahaman dengan penerapan dan pengalaman. Jadi itu nanti kalau ada kesetaraan bentuk maka kesetaraan maknanya akan nyambung. Jadi kalau menyebarkan itu kata kerja, pemahaman, penerapan, pengalaman itu dia sudah bentuk kata benda. Itu saja yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan tadi Ibu jelaskan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada PS ya, kasus hukuman versus konsekuensi dan versus restitusi. Untuk restitusi tadi sudah banyak sekali Ibu Eti menjelaskan tentang 5 kontrol posisi guru. Nah, ada baiknya menurut saya Ibu juga jelaskan bagaimana hukuman dan konsekuensi contohnya bentuknya. Jadi kalau restitusi tadi sudah banyak sekali. Kemudian yang ketiga dalam pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas dalam pembentukan keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan bentuk positif. Jadi misalnya anak-anak datang tepat waktu seperti tadi Eren, bukan katakan anak-anak tidak boleh terlambat. Jadi anak-anak datang tepat waktu. Menurut Bu Eti, mengapa kok kita buatnya dalam bentuk pernyataan positif dan tidak boleh yang negatif? Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan dan masukan dari Ibu Susi Kurniasi. Untuk yang kedua kami persilahkan. Apa mau dijawab dulu terlebih ini Bu? Lanjut. Ya, Ibu siapa? Ibu Susi 22 ya. Ini karyawati. Oke, waktunya dari pertanyaan saya adalah di situ ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu kan ada 5 ya. Nah, salah satunya yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara agar guru tidak kelihatan
memaksa tapi anak tetap patuh dan sanggup melaksanakan semua tugas dari Bapak Ibu guru? Itu saja Ibu pertanyaannya. Bisa diulangi lagi Bu? Untuk pertanyaan saya adalah di situ ada 5 kontrol ya, 5 kontrol. Nah, salah satunya ada tentang kontrol terhadap anak. Nah, kita kan ada kontrol itu ada penghukum. Nah, di situ ada 5 kontrol. Nah, kira-kira bagaimana cara agar guru tidak kelihatan memaksa tapi anak tetap patuh dan siap melaksanakan tugas dari Bapak Ibu? Hanya itu Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya cukup dicukupkan 2 dulu ya. Sudah siap Ibu? Ya. Baik, terima kasih Ibu Susi Kurniasi dan Ibu Susi Karyawati. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dan saran dari Ibu Susi Kurniasi dan Ibu Susi Karyawati. Yang pertama, Ibu Susi Kurniasi itu saran tentang judul tadi ya Ibu. Seharusnya di situ saya tulis menyebarkan, seharusnya penyebaran. Terima kasih banget Bu, nanti akan saya rubah. Terus untuk pertanyaan Ibu Susi Kurniasi, berikan contoh hukuman dan konsekuensi. Ini saya kasih contoh ya, pemahaman saya. Hukuman dan konsekuensi, perbedaan contohnya kalau hukuman misalkan Ibu Khairul Mutmainah ke sekolah membawa anaknya membeli es. Nah, setelah minum es tadi, anaknya sakit perut. Itu konsekuensinya karena dia minum es. Terus itu konsekuensinya, hukumannya. Jadi Bu Ina tadi menghukum anaknya agar tidak membeli es lagi. Dia nggak boleh minum es selama 1 minggu. Itu mungkin hukumannya, contoh hukuman. Konsekuensinya apa tadi? Gara-gara minum es, anaknya Bu Ina sakit perut. Itu konsekuensinya. Terus kenapa sih dalam pernyataan membuat pembentukan keyakinan kelas tadi Bu ya harus menggunakan pernyataan positif atau tidak? Kenapa tidak negatif gitu ya? Misalkan tidak boleh datang terlambat. Di situ kalimat positifnya harus datang tepat waktu. Iya, maaf saya ulangi lagi ya. Di sini kita tadi kan pemahaman budaya positif, jadi mengajak siswa untuk selalu berbuat yang positif dari segi bicaranya, dari segi bahasanya, mungkin itu. Benar kan Ibu? Atau bisa ditambahi Bapak Ibu guru yang lain? Kalau menurut saya, pemahaman saya. Terus bagaimana agar pertanyaan dari Ibu Susi Karyawati, bagaimana agar anak itu tidak kelihatan terpaksa tapi tetap patuh dan melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru? Tadi Ibu 5 posisi kontrol guru itu kan ada 5. Dan yang disarankan untuk kita itu kita berada di posisi manajer. Dalam posisi manajer tadi kita ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang paling bagus adalah restitusi. Di dalam restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Mungkin melalui 3 langkah ini nanti akan siswa itu akan terlihat tidak terpaksa Bu. Jadi akan muncul motivasi dari dalam dirinya. Sehingga siswa tetap patuh dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja. Atau ada Bapak Ibu guru yang mau menambahi? Iya, berarti penerapan segitiga restitusi, betul Bu. Bagaimana Ibu Susi Kurniasi dan Ibu Susi Karyawati? Apakah kurang, ataukah lebih, ataukah seperti apa? Ya, diterima ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, satu pertanyaan saja dari Bapak atau dari Ibu ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini pertanyaan dari saya sebenarnya bukan hanya untuk Ibu Eti, untuk seluruh guru.
Jadi kan kita bahas hari ini itu adalah penyebaran disiplin positif. Disiplin positif di sini itu kan banyak. Disiplin yang dicontohkan Bu Eti tadi adalah keterlambatan. Nah, pertanyaan saya, mungkin nanti guru yang lain bisa menjawab atau menambahi dari jawabannya. Itu adalah bagaimana langkah guru agar sikap disiplin itu bisa menjadi budaya yang melekat pada pribadi anak-anak didik kita. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih Pak Arif. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Arif Kurniawan. Di sini bagaimana sih langkahnya kita sebagai guru ya agar tercipta disiplin positif gitu ya, dan dicontoh oleh anak-anak, gitu ya Pak maksudnya. Kalau menurut saya pribadi Pak, yang pertama itu saya sebagai guru itu kan digugu dan ditiru. Kita harus menerapkan filosofi pemikiran KHD, yaitu Ekarso Tulodo. Jadi kita sebagai teladan memberikan contoh yang baik. Jadi saya mulai dari diri saya dulu. Kalau mungkin sebelum saya mendaftar CGP, saya itu sering datang terlambat. Saya tidak pernah ikut upacara. Nah, setelah mengikuti CGP ini, insya Allah saya sadar diri. Saya akan datang tepat waktu. Saya akan mengikuti kegiatan upacara. Seperti itu. Jadi dimulai dari diri agar siswa juga, oh Bu Eti sekarang rajin, aku juga ikutlah, karena kita menjadi teladan. Mungkin itu dari saya, atau mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau menambahi? Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merefleksi pertemuan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Arif Wibowo kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba merefleksi apa dari materi yang disampaikan oleh Bu Eti pada siang hari ini. Mungkin refleksi ini dari saya pribadi saja. Kalau saya ambil dari materi pada siang hari ini, bahwa saya menyimpulkan kita memiliki PR yang sangat besar, yaitu menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Ini saya kira mungkin bahkan ini hal baru ya, ini hal baru, dan bahkan mungkin sekolah di Indonesia saja mungkin belum ada yang menerapkan. Kalaupun ada, saya mungkin mohon untuk bisa dikasih info, di share itu, kita bisa berbagi pengalaman dengan sekolah-sekolah tersebut. Dan pastinya disiplin positif ini melibatkan berbagai seluruh warga sekolah. Tidak mungkin kita sendiri, BNI sendiri, saya sendiri, tidak mungkin. Kalaupun mungkin sudah BNI sudah bagus, tidak mungkin. Kalau misalnya yang lain juga tidak menerapkan, maka kemungkinan juga tidak maksimal hasil dari disiplin positif. Yang jelas bahwa ternyata yang saya mungkin pengetahuan baru, kita sebagai guru mungkin mengurangi hukuman, itu hal baru bagi saya. Terutama mungkin dalam hal ini adalah hukuman fisik ya Bapak Ibu. Cuma terkadang serba salah, kalau kita tidak menghukum, nanti kesannya kita membiarkan, kita kesannya tidak begawe gitu ya. Tapi mungkin ini kita itu saja. Mungkin hukuman ini jangan yang fisik gitu ya, mungkin lebih ke hukuman yang mendidik, lebih ke peringatan dan lain sebagainya. Dan untuk disiplin positif ini, kenapa kok ini PR besar? Karena misalnya saya lihat misalnya kita ada siswa melakukan pelanggaran dan ternyata tidak kita hukum. Mungkin saja siswa ini memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Siswa yang melanggar peraturan misalnya, ketika kita cukup beri peringatan, itu mungkin dia sudah ada yang langsung ngerti, mungkin ada yang langsung patuh, oh tidak lagi. Tapi mungkin di lain pihak, mungkin kita omongi seperti itu, tambah di mungkin kita tidak dianggapnya. Nah itu juga PR bagi kita bersama. Dan kalau saya simpulkan juga, ini adalah proses yang panjang. Tidak mungkin siswa itu melakukan pelanggaran, kemudian kita omongi saja, itu kayaknya tidak akan, ya itu kalau pengalaman kita itu mungkin hasilnya mungkin masih
agak meragukan. Tapi kalau memang itu tuntutan, ya, terutama tuntutan dari pemerintah, ya coba kita bersama-sama, kita terapkan disiplin positif ini. Kalau memang mendapatkan hasil yang terbaik, mari kita laksanakan bersama-sama. Seperti itu saja refleksi saya. Terima kasih untuk refleksi yang sangat bagus dan memotivasi setiap guru pada saat siang ini. Marilah kita sama-sama untuk acara kita pada siang hari ini, yaitu kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Meli Aprianti SLC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka hulakil aziz, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbil arsyil azim, al-barul jawadul karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang maha terpuji, dan hati kami, keluarga besar SMP Negeri 1 Pedamaran Timur, pada siang hari ini berkumpul di tempat ini. Perkenalkanlah untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiranmu atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas terlaksananya kegiatan kami pada hari ini. Jadikanlah kegiatan kami pada hari ini bermanfaat dan membawa kemajuan bagi sekolah kami, SMP Negeri 1 Pedamaran Timur, masyarakat dan negara kami. Kegiatan ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu, ya Allah. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli untuk doanya. Saya akan sampaikan dua patah kata buat pertemuan kita pada siang hari ini. Kuat ketupat menjelang lebaran. Masaknya pakai santan. Terima kasih untuk Bapak Ibu